Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini hari Selasa tanggal 24 November 2020. Gereja memperingati Santo Andreas Dumler. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 5 sampai ayat 11. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, "Apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya, di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah, supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Ia berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, barangkali kita pernah mendengar pastor paroki dipuji karena banyak membangun gereja. Dan terkadang sampai dijuluki pastor pembangunan. Hal ini memang wajar dan perlu juga diapresiasi karena sudah berusaha dan berjuang untuk membangun gereja tempat umat Allah berdoa. Namun alangkah indahnya jika pembangunan secara fisik dibarengi dengan pembangunan gereja sebagai umat Allah lewat pembinaan iman, pendalaman kitab suci, katekese, doa-doa, sehingga iman umat Allah sebagai gereja yang hidup, yang sedang berziarah di dunia ini semakin kuat, semakin hidup, dan dalam setiap situasi yang ada dalam kehidupan, khususnya di masa pandemi ini, tetap kuat bertahan, bijak menghadapi situasi yang terjadi, dan tidak mudah putus asa, karena yakin Tuhan selalu menjadi penolong. Dalam bacaan Injil yang kita dengar, ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, Yesus mengingatkan mereka dengan berkata, "Apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya, di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Maka waspadalah supaya kamu jangan disesatkan." Mengapa Yesus mengatakan demikian? Sama seperti banyak orang Yahudi lainnya, para murid juga sangat mengagumi arsitek bangunan yang sangat mewah dari bait suci, yang merupakan tempat berlangsungnya pelayanan Yesus di Yerusalem. Tapi Yesus tidak ikut dalam memuja-muja itu, melainkan mempergunakan kesempatan itu untuk menubuatkan bahwa bait Allah itu akan diruntuhkan sampai ke tanah. Yesus menghubungkan
bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, penyakit sampar dan kelaparan, dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Gambaran akhir zaman yang demikian ini tentu sangat menakutkan dan menggelisahkan. Maka muncullah pertanyaan para murid, kapan itu akan terjadi dan bagaimana hal itu terjadi? Pertanyaan ini tentu berkaitan dengan apa yang harus dilakukan. Bagaimana kesiapan hati dalam menghadapi peristiwa tersebut? Jawaban Yesus menjadi refleksi sekaligus menantang kita, yakni waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Seruan ini tentu berkaitan dengan iman kita sebagai orang yang percaya. Ini berarti keteguhan iman kepada Yesus adalah syarat dalam menantikan akhir zaman yang harus kita lalui dengan memanggul salib hidup kita dan mengikuti Dia. Berefleksi akan sabda Tuhan ini, ingatkah saudara akan lagu Gereja Bagai Bahtera? Mari kita nyanyikan bersama. Saudara-saudari, lagu ini mengingatkan kita bahwa kita sebagai gereja umat Allah yang sedang bersiara akan menghadapi banyak tantangan dan perjuangan. Musibah dan bencana alam yang terjadi, gempa bumi, tanah longsor, perang, sekarang COVID-19 yang telah merenggut begitu banyak nyawa manusia. Dan semua ini membuat kita resah, takut, iman kita menjadi lemah. Mungkin juga putus asa, seolah-olah akhir zaman sudah tiba. Tetapi tidak demikian bagi Yesus. Sebab akhir zaman adalah misteri bagi manusia dan itu ada dalam kuasa Tuhan. Dalam situasi ini, Yesus memberikan kesempatan kepada kita untuk benar-benar percaya dan mengimani Dia. Gereja fisik boleh saja hancur, tapi gereja sebagai umat Allah akan tetap berdiri kokoh dan kuat di tengah semua situasi yang terjadi, manakala kita sungguh beriman dan senantiasa memohon pertolongan daripadanya. Maka mari kita percaya dan mengimani Dia. Hanya bersama dan bersatu dengannya kita akan mampu mengatasi dan menghadapi tantangan-tantangan yang menghadap di perjalanan hidup kita.